Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Barcelona bakal berkunjung ke markas Inter untuk melakoni laga lanjutan grup C Liga Champions 2022-2023 di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Dua kesebelasan tentunya akan menyajikan laga yang menghibur dalam perebutan 3 poin ini. Saat ini Barcelona dan Inter sama-sama mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalaninya tersebut. Hanya saja posisi Blaugrana lebih baik ketimbang Nerazzurri di grup C. Menariknya Barcelona maupun Inter sama-sama berhasil mengalahkan Victoria Pleasant, tetapi keduanya kalah dari Bayern Munchen. Bagi pasukan Simone Inzaghi, ini bukan pekerjaan yang mudah untuk mengatasi pasukan Xavi Hernandez. Terlebih, Inter tengah mengalami awal terburuk di Liga Italia selama 11 tahun, lantaran baru mengumpulkan 4 kemenangan dari 8 pertandingan. Hasil minor ini membuat dukungan untuk Inzaghi perlahan terkuras di antara fanbase fanatik Nerazzurri. Sementara Barcelona punya awal yang bagus dengan belum terkalahkan dalam 7 pertandingan Liga Spanyol. Belum lagi Barcelona punya rekor mentereng atas Inter, yakni 8 kemenangan dan 2 kekalahan dari 14 kali duel. Sisa 4 laga berakhir imbang di kompetisi Eropa. Khusus di Liga Champions, Inter sudah kalah 6 kali dari Barcelona, paling banyak di antara tim-tim lainnya. Maka wajar jika Inter bakal kesulitan meraih 3 poin, terlebih kondisi tim lagi compang-camping di lini depan. Inter yang sudah kehilangan Romelu Lukaku dalam sebulan terakhir juga kemungkinan tidak bisa diperkuat Lautaro. Striker asal Argentina itu menderita cedera paha saat kalah 1-2 dari AS Roma akhir pekan lalu. Kondisinya akan terus dipantau, namun pemain berjuluk El Toro itu diprediksi sulit mencapai 100% fit dalam waktu 24 jam. Sementara itu, tim tamu juga dipastikan tidak akan diperkuat 5 pemain pilarnya saat melawan Inter. Dalam daftar pemain tersebut tidak terdapat 5 pemain inti mereka, yakni Frenkie de Jong, Memphis Depay, Jules Koundé, Hector Bellerin, dan Ronald Araujo. Kelima pemain tersebut dilaporkan belum sepenuhnya pulih dari cedera sehingga harus absen untuk laga nanti. Football Espana juga mengonfirmasi jika absennya De Jong juga karena masih di backup cedera otot. Simone Inzaghi akan menghadapi penghakiman dalam laga Inter versus Barcelona. 5 pekerjaan rumah besar pun harus diselesaikan oleh Inzaghi. Inzaghi bisa saja dipecat apabila meraih hasil negatif saat menjamu Barcelona nanti. Dilansir bolasport.com dari Football Italia, Inter Milan memiliki masalah yang cukup kompleks di 3 lini mereka, yakni lini belakang, lini serang, dan penjaga gawang. Di lini belakang, Inter Milan bisa dibilang sangat rapuh pada musim 2022-2023 ini. Sejauh ini Inter Milan telah kebobolan 13 gol di ajang Liga Italia 2022-2023 dalam 8 pertandingan. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak 2 gol daripada musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama. Adapun di Liga Champions, Inter juga menderita 2 gol saat dihajar Bayern Munchen pada matchday 1. Artinya, Inter sudah kebobolan 15 gol dari 10 pertandingan di berbagai kompetisi sepanjang musim ini. Buruknya catatan di lini belakang Inter tidak lepas dari menurunnya performa trio bek andalan mereka, yakni Stefan De Vrij, Milan Skriniar, dan Alessandro Bastoni yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Inzaghi bahkan telah mengganti De Vrij dengan bek veteran asal Italia Francesco Acerbi. Padahal De Vrij, Bastoni, dan Skriniar sempat disebut-sebut sebagai trio bek tengah terbaik Italia pada musim-musim sebelumnya. Di sektor penyerang, Inzaghi sepertinya juga mulai harus memikirkan opsi lain di lini serang Inter. Dengan kondisi cedera Lukaku dan Martinez, Inzaghi sebisa mungkin harus memanfaatkan Edin Dzeko dan Joaquin Correa sebaik mungkin.
Permasalahan yang terakhir adalah pemilihan kiper utama di Nerazzurri, baik untuk laga Liga Italia maupun Liga Champions. Selama ini Inzaghi membagi tugas dengan memasang Samir Handanovic saat berada di Liga Italia dan Andre Onana saat bertanding di Liga Champions. Namun dengan 10 penyelamatan yang dilakukan Onana saat melawan Bayern Munchen, Inzaghi sepertinya harus segera melakukan pemilihan kiper utama Inter Milan untuk semua ajang musim ini. Kekalahan dari AS Roma dinilai gara-gara adanya disharmoni antar pemain Inter. Mantan kapten Lazio Paolo Di Canio mengklaim semangat Inter sedang jeblok-jebloknya sehingga mereka belakangan menuai rentetan hasil negatif. Teraktual, Nerazzurri tak berdaya di depan supporter sendiri saat meladeni AS Roma, di mana pertandingan berakhir kemenangan 2-1 untuk klub ibu kota. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun Inter dan mereka pun kini semakin tercecer di papan tengah posisi ke-9 klasmen sementara Serie A Italia. Di Canio melihat tak ada lagi persatuan di antara pemain Inter. Yang tersisa mereka hanya mencoba untuk menyelamatkan karir masing-masing dan menjaga citra mereka di hadapan fans. Mereka tak tentu arah. Negatif. Tukas Di Canio selepas kekalahan 2-1 yang dialami Inter dari Roma. Tidak ada empati, para pemain tidak saling menyukai. Itu terlihat seperti permainan individu. Mereka berpikir tentang menyelamatkan performa masing-masing, citra masing-masing. Ulas Di Canio. Di Canio berharap Inter bisa kembali ke jalur mereka sebagai tim juara. Jika performa mereka terus seperti ini, pasukan Simone Inzaghi bisa mengakhiri musim dengan posisi mengenaskan. Wingback Inter Matteo Darmian dengan tegas membantah rumor perpecahan di ruang ganti Nerazzurri. Menurut Darmian, skuad besutan pelatih Simone Inzaghi tetap bersatu dan rumor keretakan antar pemain tersebut hanyalah kepentingan industri media untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan keterpurukan Nerazzurri. Rumor ini adalah ide-ide yang digunakan untuk menjual lebih banyak surat kabar, tepis Darmian dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset. Kami selalu kompak dan bersatu, kami selalu menjadi grup yang hebat dan selalu mendorong ke satu tujuan dan kami akan terus melakukannya. Massimo Moratti prihatin dengan kondisi yang kini dialami Inter. Mantan pemilik Inter tersebut berharap ada segera pembenahan di sisa musim sebelum gelar juara Liga Italia jatuh ke tangan AC Milan lagi. Menurut pria yang pernah memiliki saham Inter sejak 1995 hingga 2016 ini, Inter sudah cukup mengalah di musim 2021-2022 dengan menyerahkan Scudetto ke tangan tim satu kota tersebut. Ia tidak ingin melihat hal yang sama terjadi lagi di musim 2022-2023. Kondisinya saat ini Milan unggul 5 poin dan 4 peringkat daripada Inter di papan klasmen sementara Serie A. Selain itu, tren Inter jauh lebih tidak konsisten dalam 8 laga awal dibandingkan Milan. Moratti yakin upaya mengejar ketertinggalan belum terlambat selagi masih di awal musim. Beda poin dengan Milan pun tidak terlalu jauh. Situasinya akan berbeda jika sudah mencapai pertengahan musim. Inter dianggapnya akan lebih susah untuk mengejar Milan. Selama 2 dekade memiliki Inter, Moratti menyadari resep supaya Inter bisa kembali ke jalur kemenangan. Resep itu ada 2, yaitu kebanggaan bermain mengenakan jersey hitam biru dan determinasi untuk selalu menang. Mau tidak mau kami harus segera menang untuk kembali ke jalur kemenangan. Resepnya adalah memiliki kebanggaan dan keinginan yang kuat untuk bermain di tim yang terkenal di seluruh dunia ini, tegas dia. Para pemain harus merasakan ada beban berat yang dipikul saat mengenakan jersey ini, sehingga mereka harus bermain dengan kekuatan penuh, tambahnya.